Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mas Hudori dengan NIM 200301127 bersama rekan saya Muhammad Helmi Zakaria dengan NIM 200301133, kemudian Soleh Wibowo dengan NIM 20030301144, kemudian Muhammad Andrea Nurdiansyah dengan NIM 200301147, dan kemudian Muhammad Lukman Al-Hakim dengan NIM 200301150. Di sini kami kelompok 4 akan membahas tentang penerapan etika bisnis pada PT Garuda Indonesia. Tentang PT Garuda Indonesia, yang pertama yaitu lahirnya Garuda Indonesia Airways atau GIA. Pada 21 Desember 1949, berdiri sebuah maskapai nasional yang disetujui oleh Presiden Soekarno, lalu dipilih dan diputuskan Garuda Indonesia Airways atau GIA. Sebagai nama maskapai ini, dalam mempersiapkan kemampuan staf udara Indonesia, KLM bersedia menempatkan sementara stafnya untuk tetap bertugas sekaligus melatih para staf udara Indonesia. Karena itulah, pada masa peralihan ini, Direktur Utama pertama GIA merupakan orang Belanda, Dr. E. Konjineberg. Armada pertama GIA pertama pun merupakan peninggalan KLM 2B. Yang kedua yaitu Garuda Indonesia masa kini. Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa dan demi mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep layanan Garuda Indonesia Experience pada seluruh touch point layanan penerbangan yang mengadaptasi nuansa Indonesia Hospitality dengan menghadirkan keramah-tamahan dan kekayaan budaya khas Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 210 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 142 pesawat. Sedangkan Citylink mengoperasikan sebanyak 68 armada. Melalui berbagai upaya pengembangan perusahaan yang kami lakukan sepanjang tahun 2020 ini, Garuda Indonesia telah berhasil mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, di antaranya adalah Garuda Indonesia meraih peringkat 5 star oleh Time Performance Rating 2020 dari OAG Flightview yang merupakan lembaga pemeringkatan on-time performance independen yang berkedudukan di Inggris. Selain itu, Garuda Indonesia juga meraih The Best Airline Indonesia selama 4 tahun berturut-turut sejak 2017 sampai 2020. Major Airlines Travelers Choice Major Airlines Asia selama 3 tahun berturut-turut sejak 2018 sampai 2020 dari TripAdvisor 2020 Travelers Choice Airlines Award serta berhasil dinobatkan menjadi salah satu maskapai dengan penerapan protokol kesehatan terbaik di dunia versi Safe Travel Barometer. Sejalan dengan upaya dan komitmen untuk memberikan pengalaman terbang yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa, khususnya dalam melaksanakan perjalanan pada masa pandemi COVID-19, Garuda Indonesia secara konsisten mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan. Salah satunya dengan secara ketat menerapkan berbagai kebijakan protokol kesehatan di seluruh lini layanan, terutama melalui kebijakan physical distancing selama penerbangan. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi penerbangan yang berkelas dan bernilai yang mampu membawa keramah-tamahan Indonesia ke seluruh dunia. Misi perusahaan ada 4. Yang pertama yaitu untuk stakeholder atau para pemegang saham memaksimalkan nilai dan keuntungan yang didapat untuk para pemegang saham di antara pesawat-pesawat regional. Yang kedua, diperuntukkan kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan kelas dunia dan keramah-tamahan Indonesia untuk setiap pelanggan. Yang ketiga yaitu dalam melakukan proses, diberlakukan sistem cost leadership dan meningkatkan sinergi kerjasama di dalam grup. Yang keempat adalah untuk karyawan muda yang memiliki passion dan membanggakan dari salah satu perusahaan yang bergengsi untuk bekerja di Indonesia.
Dengan kata lain, jika digabungkan, misi dari Garuda Indonesia adalah memaksimalkan nilai dan keuntungan untuk para pemegang saham dengan cara memberikan keutamaan Indonesia dan pelayanan kelas dunia kepada para pelanggan sambil menerapkan sistem good cost leadership dan membangun sinergi dalam tim. Presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah hubungan PT Garuda Indonesia dengan stakeholder. Pertama, terhadap pemegang saham. Dalam menjalankan bisnis jasa penerbangan, Garuda Indonesia memerlukan modal yang salah satunya diperoleh dari pemegang saham. Oleh karena itu, Garuda Indonesia sangat menghargai dan menjunjung tinggi keberadaan para pemegang saham, baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Garuda Indonesia menjalin hubungan baik jangka panjang dengan para pemegang saham yang dilandasi dengan itikat baik, saling percaya dan memberi manfaat. Insan Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang saham. Perilaku yang harus ditampilkan oleh insan Garuda Indonesia adalah yang pertama, memenuhi hak setiap pemegang saham untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, memenuhi hak setiap pemegang saham untuk memberikan suaranya sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimilikinya. Yang ketiga, memberikan kepada setiap pemegang saham informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Garuda Indonesia melalui berbagai saluran yang tersedia. Dan hubungan yang kedua adalah terhadap pelanggan. Merupakan sarana dan prasarana penting bagi keberadaan Garuda Indonesia. Pada prinsipnya, Garuda Indonesia berkewajiban untuk memenuhi dan mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di bandar udara yang diterbitkan oleh pihak kebandaraudaraan guna memenuhi hak pelanggan berupa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang merupakan fokus dan prioritas utama Garuda Indonesia sebagai program pelayanan di seluruh unit bisnis dan fungsional Garuda Indonesia. Perilaku yang harus ditampilkan oleh insan Garuda Indonesia. Yang pertama, memberikan data dan informasi, spesifikasi, teknik, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak kebandarudaan dengan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis dengan pihak kebandarudaan. Tiga, mentaati dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kebandarudaraan. Next. Selanjutnya adalah hubungan terhadap para karyawan. Di kala pandemi, semua perusahaan tentunya akan mengalami penurunan. Tak terkecuali PT Garuda Indonesia yang saat ini terpuruk. Kondisi keuangan perusahaan terus memburuk, sehingga berniat melakukan rekonstruksi. Perusahaan menawarkan pensiun dini kepada para karyawannya. Demi mengurangi pengeluaran anggaran, perusahaan pun bersepakat kepada serikat pekerja bagi karyawan muda yang telah memilih pensiun dini tetap berpotensi direkrut kembali oleh Garuda Indonesia saat kondisi perusahaan sudah stabil lagi. Dan selanjutnya, hubungan terhadap para mitra. Garuda Indonesia Corporate Village memberikan manfaat beragam kepada mitra perusahaan untuk memastikan perjalanan bisnis yang akan dilakukan menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Kami memberikan ragam pilihan yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menghemat biaya perjalanan Anda, pelayanan memuaskan, dan keuntungan dapat dirasakan oleh karyawan dan perusahaan. Next.
Oke, selanjutnya lingkungan. Garuda Indonesia menyadari bahwa setiap kemajuan di raih perusahaan sudah selayaknya dinikmati pula oleh masyarakat, antara lain melalui berbagai program kerjasama yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Melalui program-program CSR yang disebut Garuda Indonesia, CSR, Garuda Indonesia Peduli, upaya memberdayakan masyarakat dan menjaga lingkungan itu akan terus menjadi bagian dari kerja keras untuk memajukan perusahaan. Salah satu komitmen Garuda Indonesia tersebut dalam konsep Garuda Indonesia Green Airline bertujuan menjadikan maskapai penerbangan stasiun masyarakat dalam. Itu diwujudkan dengan keterlibatan Garuda Indonesia sebagai salah satu founding member dalam Indonesia Business Council for Sustainable Development, sebuah forum untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang fokus pada upaya sektor bisnis dalam menciptakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Garuda juga aktif berpartisipasi dalam program Indonesia Vision 2050. Kita lanjut, Indonesia Vision 2050 yang merupakan program inisiatif dengan tujuan menyusun kerangka kerja sektor bisnis agar berpaling pada praktik bisnis as usual menjadi sustainable. Melalui Garuda Indonesia Peduli, Garuda Indonesia telah menjalankan program CSR yang dirancang untuk mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Program-program yang dijalankan juga kerap disinergikan dengan upaya pemerintah dan institusi baik lainnya, baik dari dosmetik maupun internasional, yang menyentuh 3 aspek CSR, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, secara konsisten dan berkesinambungan. Next. Aturan-aturan perorangan Oke, PT selanjutnya Garuda Indonesia. Peraturan kesehatan di masa pandemi. Garuda Indonesia telah menjalankan sejumlah langkah antisipasi dalam menindaklanjuti perkembangan pandemi COVID-19 yang tentunya dengan senantiasa mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan penerbangan baik untuk penumpang maupun anak pesawat. Garuda Indonesia mendukung penuh kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan juga pemerintah daerah setempat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang tertuang dalam: pertama, Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang perpanjangan ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang kedua, Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Ketiga, Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 34 Tahun 2021 tentang perubahan asas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 26 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Yang terakhir ada Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021. Hubungan profesi. Garuda Indonesia memastikan terpenuhinya keamanan dan kenyamanan kerja para pegawai dengan membangun fasilitas dan penerapan sistem
keamanan yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Garuda Indonesia melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas sistem keamanan kerja secara berkesinambungan. Rasa aman dan nyaman di tempat kerja menjadi tanggung jawab bersama di antara pegawai. Perilaku yang harus ditampilkan oleh pegawai adalah mematuhi kebijakan dan sistem keamanan yang telah ditetapkan, melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya hal yang mengancam keamanan perusahaan, membantu proses investigasi dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang, mengeliminasi adanya peluang terjadinya kejahatan atau tidak kriminal di tempat kerja, turut serta dalam menjaga fasilitas kerja, menggunakan fasilitas kerja sesuai dengan fungsinya, menjaga kerahasiaan, penyimpanan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi pegawai yang digunakan tidak sebagaimana mestinya seperti nama, data kontak rumah dan kantor, gaji, data training, catatan kinerja, serta data lainnya baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Teknologi informasi dan sumber daya komunikasi. Sejalan dengan pelaksanaan program transformasi perusahaan yang terus dilaksanakan, khususnya pengembangan di bidang informasi dan teknologi atau IT. PT Garuda Indonesia Persero Tbk saat ini menghadirkan IT berbasis cloud computing dalam kegiatan pengolahan perusahaan. Sebagai perusahaan global, penggunaan cloud computing merupakan keharusan bagi Garuda Indonesia saat ini. Bila ditinjau dari volume bisnis, upaya pengembangan perusahaan, serta untuk menjadikan kegiatan perusahaan lebih efisien namun berstandar global, implementasi IT berbasis cloud computing ini juga bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan layanannya, khususnya percepatan dan kemudahan layanan bagi para pengguna jasa. Cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Melalui pemanfaatan IT berbasis cloud computing, menjadikan Garuda Indonesia menjadi salah satu BUMN pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi terbaru ini. Selain itu, Garuda Indonesia saat ini juga telah memiliki berbagai layanan transaksional digital berbasis e-commerce bagi pengguna jasa yang terdiri dari Garuda Online Sales atau GOS, Online Sales Partnership atau OSP, bersama Online Travel Agency, Corporate Online System atau COS, berbasis business to business B2B, hingga mobile Apple untuk layanan reservasi dan pembukaan. Hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Hubungan karyawan dengan para pelanggan dan pemasok haruslah adil dan jujur, dengan ketaatan penuh terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ataupun penerimaan hadiah atau entertainment haruslah timbangkan apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku dan ketentuan undang-undang anti korupsi. Corporate government. Sebagai wujud implementasi tata kelola perusahaan yang baik, perseroan telah menetapkan dan mengesahkan kebijakan tata kelola perusahaan yang merupakan pedoman kebijakan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Board manual yang merupakan pedoman bagi direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, etika kerja dan etika bisnis yang merupakan pedoman perilaku kerja bagi insan perseroan dan pedoman bagi dengan pihak pemangku kepentingan. Perseroan juga telah menetapkan dan memperbarui secara terus-menerus prosedur operasional dan manual teknis pada seluruh yang melaksanakan tugasnya, berpedoman dan tunduk kepada aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Kebijakan tata kelola perusahaan dimaksud bertujuan untuk 1.
mengoptimalkan nilai perseroan agar perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan tumbuh berkembang untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. 2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional. Tindakannya dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder, maupun pelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 4. Meningkatkan kontribusi perseroan dalam perekonomian nasional. Dan 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Berikut adalah penghargaan yang diperoleh PT Garuda Indonesia. 1. Second Indonesia Corporate Branding PR Award in 2021 Transportation. Kedua, 3 Start for Organization or Corporate who has implemented safety culture programs within their organization. Ketiga, CEO concerned about safety. Keempat, anti-bribery management system. Kelima, CEL Creativity Innovation Entrepreneurship Leadership 2020 medal. One of the global airline with the best health and safety protocol standards in the world, score 4 from 5. The best CEO in branding and marketing transformation. Digital marketing. Global branding and marketing communication. Kemudian brand identity, the best branding and handling of acceptance, storage, and delivery of pharmaceutical products valid from Oktober 27, 2020 sampai Oktober 6 tahun 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.